Mari kita berdoa. Bapa, hari ini kami akan belajar kembali dalam satu kegiatan dan juga pergerakan dari Roh Kudus yang memimpin gereja Tuhan khususnya dalam Kisah Para Rasul, dan teristimewa kami mempelajari tentang kehidupan hamba-Mu, penginjil Filipus. Tuhan, berikan kami hati yang bisa menyelami dan juga mengalami serta menikmati apa yang sudah dilakukan, yang sudah menjadi satu warisan bagi kami dan mulai firman Tuhan, dan betapa hebatnya Roh Kudus memakai Filipus sehingga hal-hal yang tidak mungkin dan tidak masuk akal, sesuatu yang sulit untuk dikerjakan, tetapi Roh Tuhan bekerja dengan kuasa yang luar biasa. Sehingga Filipus dipakai tidak seperti hamba Tuhan yang mengabarkan Injil secara umum di tempat-tempat umum, tetapi di tempat padang belantara, hanya bertemu dengan satu orang, dan disitulah pekerjaan Tuhan menyebar dan membuka satu pintu-pintu kerajaan Tuhan dibuka kepada bangsa-bangsa lain. Terima kasih Bapa, biarlah Roh Tuhan membantu kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Ya, kita akan belajar tentang seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Nah, seperti biasa, PowerPoint-nya saya akan buka di depan dan saudara bisa pelajari nanti di rumah. Nah, kita akan melihat pusat berita daripada Injil Filipus adalah Injil Kerajaan Allah, khususnya kepada sida-sida Ethiopia. Dan kita tahu bahwa Filipus secara khusus dipanggil oleh Tuhan, dan bahkan malaikat pun datang untuk memerintahkan dia supaya melayani satu orang, walaupun dia sudah berhasil di Samaria. Dan begitu dipakai Tuhan dengan luar biasa, ada tanda-tanda, ada mujizat, waduh luar biasa sekali. Tetapi Roh Kudus mengingatkan dan mengarahkan pelayanan dan arah tujuan daripada misi Filipus yang jauh beda daripada apa yang dia alami dan dia kerjakan. Nah, jadi kita akan belajar dalam Kisah 8 khususnya pasal 8 ayat 26 dan 40, dan juga pasal 6 siapakah Filipus, serta di dalam kitab Lukas. Kalau kita sempat mungkin kita buka beberapa kitab Perjanjian Lama. Nah, ini satu gambaran yang indah sekali, luar biasa, dan disitulah kita melihat Filipus berjalan sendirian di padang belantara dalam perjalanan yang sepi itu ya. Dan bertemulah, ini jalur Gaza, ini sebenarnya jalur Gaza. Dan kita bersyukur, kenapa? Karena Tuhan memakai jalur-jalur yang sepi yang tidak mungkin hamba Tuhan ke sana, dan Tuhan memakai Filipus supaya ke sana. Dan kita harus hati-hati, nanti kita belajar pergerakan Roh Kudus memakai dengan cara-cara yang tidak lumrah, tidak wajar ya, tetapi dampaknya luar biasa. Ya, kita belajar rendah hati. Jadi jangan kita berpikir penginjilan itu harus gerakan orang banyak dan itu sesuatu yang harus pokoknya harus orang banyak. Saudara, kita harus hati-hati, karena kalau tidak tepat dan sasaran yang tidak sesuai dengan hati Tuhan, itu semua menjadi sesuatu yang sia-sia. Ya, oke, kita lanjutkan, dan ini pertemuan dengan seorang malaikat dan bagaimana bangsa-bangsa menantikan panggilan ini. Ya, dan Filipus juga seperti Stefanus, dia juga mengalami satu pergolakan-pergolakan, dan Stefanus juga mengalami satu perdebatan, pertentangan sampai akhirnya menjadi martir. Nah, Filipus tidak dikatakan dalam Alkitab menjadi martir. Martirnya adalah Stefanus yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu, dan dalam pertemuan ini kita membahas tentang Filipus ya. Nah, siapakah Filipus sebenarnya? Nah, kita akan membaca hal ini ya, Filipus sebenarnya, dan kemudian kita pelajari dalam pasal 6 dan dilanjutkan pada pasal 8 dan 7 itu tentang Stefanus ya, dan berkaitan Filipus karena 7 diaken. Nah, kita akan belajar ini, dan bagaimana kisah 8 itu merupakan cikal bakal dan titik balik dari penginjilan yang mulai dari Yerusalem, Yehuda ke Samaria. Nah, Samaria inilah yang dilakukan oleh kuasa Roh Kudus, dipimpinlah Filipus, diaken Filipus, bukan rasul ya, diaken Filipus, dan dipakai oleh Tuhan untuk membawa dan memberitakan Injil kepada bendahara ya, Srikandeke itu dari daerah yang begitu jauh, Afrika, dan kemudian orang inilah yang menyebarkan firman Allah. Jadi siapakah yang memberitakan firman Allah sampai ke Eropa, sampai Asia dan semuanya? Saudara, ini adalah orang, yaitu sida-sida Ethiopia. Ya, orang yang sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan dan dibukakan hatinya oleh Tuhan. Dan ini sangat ajaib sekali. Nah, ini kisah 8, dan kemudian Filipus, kita tahu bahwa Filipus berjalan kaki, tidak seperti biasanya, dan sendirian. Wah, luar biasa. Jadi penginjilan yang tanpa teman, tanpa apapun, dan dia diminta untuk sendirian. Kenapa sendirian? Karena dia bertemu dengan orang yang mungkin kalau bersama-sama agak sulit. Jadi harus sendirian,
dan dengan tekniknya, dengan caranya kita akan pelajari nanti ya. Oke. Nah, di dalam penjelasan itu berpusatnya pada siapa? Yaitu yang dibaca adalah tentang Mesias, hamba yang menderita, Yesaya 53, dan naik seekor keledai betina itu, dan juga sebagai seekor domba ke pembantaian yang seperti akan disembelih. Nah, itu semua dijelaskan di situ ya. Nah, kita akan belajar, dan kita tahu bahwa Injil menghasilkan hati yang baru yang diubahkan untuk bersaksi dengan penuh sukacita, dengan sukacita yang besar sekali dan sorak-sorai yang luar biasa, dengan gairah yang meluap-luap dan berlimpah sampai Tuhan Yesus datang lagi. Dan ini adalah satu perjalanan misi Filipus ya. Oke, nah kita akan belajar tentang Filipus ini ya. Kita akan mulai. Oke ya. Nah, saya akan tutup share screen-nya. Saya akan menjelaskan beberapa tadi yang di share screen. Nah, kita akan membaca siapakah Filipus sebenarnya. Ya, Filipus itu siapa sebenarnya? Nah, kita akan melihat ini. Filipus itu sebenarnya siapa ya? Kita akan belajar dari pasal 6. Kisah para Rasul pasal yang ke-6. Ya, kita akan membaca ini. Perhatikan baik-baik, 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Jadi diaken itu dasarnya adalah belas kasihan Tuhan, yang harus memiliki hati belas kasihan karena melayani orang miskin. Ya, patos, theopatos, patos dari Allah dan kepada patos yang dimiliki oleh manusia dan dibagikan kepada manusia. Karena ada kesulitan-kesulitan dari para rasul yang pernah saya jelaskan juga di Stefanus, saya ulangi sedikit. Dan di situ dikatakan 12 murid itu menyatakan diri bahwa mereka tidak puas. Jadi kisah 6 ayat yang kedua. Berhubung dengan itu, ke-12 murid Tuhan Yesus, ke-12 rasul, memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas dengan pekerjaan yang ada, yang pelayanan kita, karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Jadi melalaikan firman Allah untuk apa? Untuk melayani meja. Jadi karena firman Tuhan gak diperhatikan tentang janda, orang miskin dan semuanya. Karena itu Rasul meminta supaya mereka memilih 7 orang di antara mereka, jemaat yang terkenal baik, yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Jadi tugas untuk melayani orang-orang janda-janda dan juga orang-orang yang tidak mampu itu. Dikatakan, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dan dalam doa dan pelayanan firman Tuhan. Dan usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus. Nah, dikatakan dan Filipus itu separalel. Jadi penuh Roh Kudus, penuh iman, bukan hanya Stefanus, tetapi juga Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Dan semuanya sama mendapatkan kriteria baik, penuh dengan roh, berhikmat, dan sudah dipilih oleh para rasul itu. Dan ada 7 orang yang diajukan, dan Stefanus penuh dengan iman dan penuh dengan Roh Kudus. Filipus sampai kepada Nikolaus sama. Jadi ini sama-sama ya. Jadi kedua orang ini, Stefanus dan Filipus, sama-sama dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan Stefanus menghadap pada tua-tua, Filipus menghadap pada sida-sida Ethiopia. Jadi yang ini menghadap pada pertentangan yang hebat dengan kuasa yang luar biasa. Sedangkan Filipus menghadap pada orang yang ingin bertanya, yang penasaran, yang ingin tahu tentang apa yang dibacanya. Dan dia adalah orang yang sangat-sangat rohani sekali dan sangat saleh sebenarnya ya. Oke, jadi perbedaan-perbedaan kita tahu. Dan dengan pekerjaan dipilihnya 7 diaken itu, maka para rasul akhirnya bisa mengembangkan pelayanan dan memperdalam firman Tuhan. Dan apa yang terjadi? Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak dan sejumlah besar, dan banyak imam itu bertobat dan menyerahkan diri percaya kepada nama Yesus Kristus. Ya. Jadi kita pelajari ini, kita sudah jelas. Nah, kita masuk pasal 8. Nah, perhatikan baik-baik ya. Dalam kisah pasal 8 ayat yang pertama ada satu introduksi, satu pengantar yang kita harus betul-betul mengerti ini. Kenapa? Kita perhatikan ya, kisah 8 ayat 1. Coba kita dengarkan ini. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Nah, dengan matinya Stefanus, maka disitulah mulai penyiksaan dan penderitaan gereja yang luar biasa. Dan gak normal ini, karena
Saulus atau Paulus itu yang sebelum dia bertobat nama Saulus itu memimpin gerakan membunuh, membinasakan, dan semua orang-orang percaya itu dia dengan mandat dari tanda petik mahkamah agama dan dari kekuatan besar itu dia memegang bisa membunuh orang dan semuanya, khususnya penganut, penghujat nama Allah, yaitu pengikut Yesus Kristus atau orang Kristen. Dan di situ dikatakan ya. Nah, ayat yang selanjutnya 1b ya. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat. Ini penganiayaan bukan biasa. Ini penganiayaan yang dikejar-kejar Roh Kudus kemanapun, ke gua-gua, katakombe itu. Mereka dikejar, mereka ketangkep, mereka dibunuh, mereka masuk penjara, dan waduh banyak sekali. Dan waktu itu terjadi penganiayaan hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Mereka terserak. Kenapa terserak? Nah, itu adalah ketetapan Allah. Dan itu adalah kehendak Allah. Jadi tidak ada sesuatu yang di luar daripada kehendak Allah. Dan itu cara Allah supaya orang-orang yang berkumpul di Yerusalem dengan pikiran yang salah menantikan Yesus datang lagi. Maka mereka di Yerusalem terus. Karena Tuhan Yesus mengatakan, aku akan kembali seperti ini. Dan mereka menantikan kembalinya. Sedangkan malaikat-malaikat mengatakan, apain kamu nunggu? Udah kamu jalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tetapi mereka tetap pikirannya salah. Jadi para rasul di Yerusalem dan semua murid di Yerusalem, dan Tuhan membuka itu satu pintu saluran yang buntu karena mereka di Yerusalem, itu akhirnya dipecahkan oleh Tuhan dengan apa? Diizinkannya penderitaan yang dipimpin oleh seorang bernama Saulus. Dan nanti dia akan bertobat. Jadi Paulus, jadi Saulus jadi Paulus. Dan jadi kalau kita lihat, jadi Filipus diakon ini bukan Rasul Filipus murid Tuhan Yesus, berbeda. Namanya sama tetapi orangnya berbeda. Ya, jadi ini satu dari 7 diakon yang sangat dipakai Tuhan dengan talenta karisma yang luar biasa dan terkenal baik, berkualitas saleh, rohaninya bagus sekali, dan bukan kualitas dunia, bukan orang kaya, bukan orang ganteng, bukan, nggak ada kriteria itu. Dan kriteria yang dipakai untuk memilih diakon adalah bukan karena dia kaya, kenalannya orang penatua, dan dia masih saudara keturunan dari gereja. Itu bukan itu yang dipakai. Yang dipakai adalah penuh dengan Roh Kudus yang tadi kita pelajari. Penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan iman, penuh. Nah, ini yang kita harus betul-betul belajar tentang kepenuhan ini. Jadi kalau tidak, sudah itu kita tidak diperbolehkan untuk memilih sembarangan. Jadi harus penuh roh, penuh hikmat, penuh iman, penuh Roh Kudus, penuh kasih karunia, penuh kuasa, dan tanda-tanda mujizat, tanda-tanda nubuat semuanya. Di sini, dalam Kisah pasal 6 ayat 1-5 tadi sudah kita pelajari. Nah, saudara, dengan penderitaan dan penganiayaan besar sekali ini, mereka mau tidak mau harus melarikan diri dan tersebar sampai dengan secara mereka tidak sadar. Jadi mereka tuh lari dikejar-kejar. Roh Kudus memimpin pelarian mereka. Akhirnya mereka berlari sambil mengabarkan Injil ke setiap jalan kampung. Dan itu luar biasa. Nah, ini harus kita lakukan sampai hari ini sebenarnya. Jadi kalau gereja cuma berdiam diri dan membangun keenakan, membangun ibadah, ritual, dan tidak pernah memikir kembali tentang fungsi jabatannya, fungsi daripada panggilannya, misinya, gereja akhirnya mati seperti bangsa Israel. Dan apa yang dialami oleh bangsa Israel, termasuk gereja, kalau sudah mati seperti itu, gereja itu akhirnya menjadi keras kepala, menjadi tegar tengkuk, dan mementingkan apa yang ada di dalam dan tidak mau perhatikan di luar. Dan mereka mengatakan, kami ingin membangun ibadah yang bagus, yang enak, yang menyenangkan. Saudara, itu semua adalah bukan kehendak Tuhan. Ya, kita tidak pernah disuruh membangun ibadah yang mengenakan jemaat, yang membuat jemaat tidak lari kemana-mana, yang membuat jemaat akhirnya aman di sini dan kita pelihara dia, dan kemudian menjadi jemaat yang ikut jalan yang betul-betul jalan yang diberkati, jalan yang sehat semuanya. Saudara, itu tidak pernah ada diajarkan dalam Alkitab. Ya, tidak ada sama sekali. Yang ada adalah bagaimana perjalanan para diakon ini dipilih oleh Tuhan dan para rasul, penuh dengan rintangan, penuh dengan tantangan, dan itulah hidup orang percaya. Itulah hidup dari gereja Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara sekarang di gereja nggak ngapa-ngapain tiap sampai puluhan tahun, sampai saudara tua, dan tidak mengerjakan menjadi saksi Tuhan, dan tidak mengerjakan menjadi terang dan garam Tuhan, saudara tidak pernah menjadi orang Kristen. Saudara cuma bergereja, disebut orang Kristen, KTP-nya Kristen, ke gereja, bawa Alkitab, bawa HP, yang canggih, iPhone,
dan isinya Alkitab, ada tafsirannya yang luar biasa, bisa ngecek pendetanya, tapi saudara nggak pernah mengerjakan kekuatan pekerjaan roh Tuhan ini dan membawa berita amanat agung ini, saudara bukan orang Kristen. Saudara cuman menjadi orang yang ikut di dalam klubnya orang Kristen. Oke, itu pelajari baik-baik. Itu saya paling sangat sedih sekali kalau melihat hal seperti ini. Nah, oke ya, kita perhatikan. Dan pada waktu penganiayaan itu, firman Tuhan mengatakan dengan jelas, penganiayaan hebat itu mulai dan seluruh jemaat itu akhirnya mereka tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Jadi penganiayaan itu digunakan Tuhan untuk menyebarkan semua orang percaya, supaya mereka ke ujung bumi, ke ujung-ujung semua, ke ujung dunia. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Ya. Aduh, ini orang yang hebat ini kemudian udah mati, terus gimana kita? Padahal mereka yang harus menjalankan. Bukan hanya Stefanus, bukan hanya Filipus, Prokorus dan semuanya, atau Nikolas, 7 diaken, bukan hanya itu. Semua, bukan hanya rasul, gereja Tuhan semua. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan dalam penjara. Dan siapa yang memimpin penganiayaan besar itu? Seorang bernama Saulus. Ya, oke. Nah, kita lihat sekarang di ayat yang keempat. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Jadi mereka dikejar-kejar itu, mereka tetap beritakan Injil. Walaupun ketakutan, walaupun khawatir, tetap beritakan Injil. Ketemu orang beritakan. Saudara, dan itulah cara Tuhan yang aneh sekali. Tidak ada pengabaran Injil, kemudian kita bisa menerima penderitaan penganiayaan itu menjadi jalan supaya kita semangat, giat, dan pergi kemana-mana. Karena terpaksa. Saudara. Jadi kalau kita lihat penginjilan yang tanda petik dipaksa oleh Tuhan, dan diberi penganiayaan, penderitaan yang berat supaya kita pergi, orang-orang Kristen itu. Kalau enggak pergi-pergi. Saudara. Jadi di dalam firman Tuhan, kisah para rasul, Roh Kudus bekerja, memimpin orang-orang percaya dan gereja Tuhan. Tidak pernah Roh Kudus memimpin orang kumpul, kemudian menikmati ibadah, terus kemudian kita di sana bisa kawin, punya anak, punya cucu, nggak kemana-mana, di gereja itu saja. Dan sampai turunan ya tetap aja di gereja itu. Jadi itu bukan gereja. Itu adalah tempat kelurahan. Tempat di mana kita mencatat anak kita ini semua gitu ya, jadi satu kelurahan gitu kan. Saudara, gereja itu harus bergerak. Walaupun kita tahu tempat kita terbatas, ada lokalisasi, tetapi jiwa-jiwa untuk mengabarkan Injil kepada jemaat dan para hamba Tuhan, para diaken, para penatua, ingat baik-baik, diaken dipakai Tuhan luar biasa, bukan administrasi saja, tetapi dipakai untuk memberitakan Injil dan mengajarkan. Dan diaken-diaken ini penuh dengan hikmat, dia orang-orang yang belajar firman Tuhan dengan taat dan pembinaan, dan mereka mengerti betul-betul dan membawa itu semuanya, dan dengan kekuatan membawa ke pekerjaan, bawa ke temannya, ke kantornya. Saudara, itu menjadi contoh teladan yang begitu cepat menyebarkan Injil Kerajaan Allah. Ya, oke, kita lihat sekarang. Dan ada pertemuan ya, ada pertemuan dengan seorang bernama Simon, si penyihir. Pertobatannya semu dan ditegur oleh Rasul Petrus. Ya. Dan bagaimana kita lihat ini ya. Dan Filipus adalah seorang diaken, dan dia biasa diaken itu terikat dengan pekerjaan pelayanan lokal gereja. Jadi kalau di Yerusalem ya dia di Yerusalem. Tetapi kenapa Filipus bisa kemudian dipakai Roh Kudus dan tidak diikat oleh aturan-aturan gereja? Karena Roh Kudus yang memakai dia, dan tidak boleh ada satu orang pun yang melarang seorang mengabarkan Injil, dan Roh Kudus kemudian memberikan dia satu petunjuk, baik itu mendengarkan dengan batinnya, dengan rohnya, seperti Filipus, dan kemudian dia berjalan. Dan tidak boleh ada gereja sehebat apapun, pendeta, penatua, yang melarang gerakan Roh Kudus. Jika engkau melarang itu dan engkau menghalangi itu kamu akan menghadap Tuhan, dan kamu akan mendapatkan satu penghajaran dari Tuhan. Dan jangan main-main dengan Tuhan. Maka saudara, tanggung jawab kita sebagai memberitakan amanat agung itu tidak boleh di stop oleh siapapun. Malah gereja lah yang mendorong orang-orang jemaatnya, mulai dari sekolah minggu, anak-anak didorong untuk bersaksi dan menyatakan tentang Injil Kerajaan Allah, supaya orang mendengarkan tentang Yesus. Dan ini sudah luntur dan sudah pupus di dalam gereja-gereja Tuhan. Dan kita berdoa untuk hal ini. Ya, jadi ada pertemuan dengan yang bernama Simon. Ya, ayat yang
pasal 8 ayat yang ke-9. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting sekali. Jadi dia pakai trik sihir gitu ya, atau sulap atau magician gitu. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa yang besar. Jadi mereka ditipu, tapi wah, mereka terheran-heran atau pinternya kayak apa Simon ya, ngelabui orang gitu. Semua orang besar kecil semuanya, dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia menakjubkan mereka dengan perbuatan sihirnya. Dan apakah ada kuasa dunia rohnya? Kita nggak tahu. Kalau dikatakan sihir, bukan hanya magician biasa ya, cuman akal-akalan, tapi dia punya satu kekuatan yang bisa dipakai oleh dia. Nah ini sampai hari ini banyak perdebatan tentang magician ini atau sihirnya ini, seperti orang-orang Mesir yang juga bisa menaruh tongkat menjadi ular. Nah seperti itu. Jadi orang kagum, kok bisa jadi ular? Nah, terus ular ditarik jadi tongkat lagi. Nah, itu ada triknya dan bisa dengan kepintaran, hikmat dan semuanya. Dan kita tahu sihir-sihir, bukan apa ini, sulap-sulap itu yang hebat. David Copperfield itu kan kita ditipu semua. Wah, bisa tembus tembok gitu kan. Nggak ada orang tembus tembok. Dan kameranya di gini, wah itu kan trik-trik semua. Ya, seperti itu. Dan perhatikan baik-baik. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki atau perempuan. Dengan adanya Filipus datang dan kuasa Allah bekerja, Simon itu nggak laku. Saudara. Apa yang dia kerjakan nggak laku, nggak didengar orang mau cari Filipus semua. Dan dikatakan di sini, apa yang diberitakan bedanya Simon dengan Filipus? Bedanya adalah Filipus memberitakan Injil kerajaan ada sukacita yang mengubahkan hati manusia, sedangkan Simon itu seperti gereja-gereja sekarang, hanya menghibur orang dan menyulap, menyihir. Tapi Filipus memberitakan Injil, bukan menyenangkan orang, bukan menyenangkan jemaat, dan bukan ketakutan kehilangan jemaat, bukan, saudara. Tapi ini dikatakan Filipus memberitakan Injil kerajaan Allah yang membuat orang-orang mendengarkan beda sekali. Karena rohnya beda. Simon tidak memiliki roh Tuhan. Tapi dia memiliki roh kelicikan. Roh penipuan, roh pemalsuan, roh pengelabuan. Itu Simon. Tapi Filipus enggak. Filipus roh kudus. Penuh dengan iman, penuh dengan hikmat. Dan dia menjelaskan tentang Yesus Kristus. Dan kemudian orang-orang ditawar, siapa mau ikut? Dan dia memiliki kuasa, dia saksikan semuanya. Dan bukan seperti Simon menipu. Ini betul-betul kuasa. Ini betul-betul mujizat. Tanda-tandanya luar biasa dia. Lahirnya bagaimana? Dijelaskan oleh Filipus. Dan mereka percaya. Oke, saya percaya. Saya percaya dalam nama Yesus. Nah, di situ, saudara. Nah, Simon waktu mendengarkan dan melihat itu semuanya, Simon sendiri akhirnya menjadi percaya, saudara. Dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama Filipus. Jadi dia menemani Filipus, saudara. Menemani Filipus. Jadi istilahnya itu menjadi pembantunya Filipus, asisten gitu ya istilahnya. Dan apa yang dia lihat? Simon takjub melihat tanda-tanda dan mujizat besar yang telah terjadi dilakukan oleh Filipus. Ketika rasul-rasul Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Dan akhirnya ngecek kan, sudah terjadi. Waduh, sudah Samaria ini. Jadi Yerusalem, Yehuda, udah keluar dari lingkungan Israel, sudah ke negara lain dan melintasi bukan hanya orang Yahudi ke bangsa-bangsa lain. Nah, di situ terus diutus gitu ya. Nah, kita lihat pasal 8 ayat 26. Ya, kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Saudara perhatikan ya. Jadi Filipus berhasil sampai tukang sihir itu ikut dia menjadi asistennya dan bertobat karena berita Injil itu. Filipus itu berhasil dan orang banyak mengikuti dia, dan ya istilahnya orang itu dia menjadi pendeta yang kesohor. Apakah dia lupa diri? Bisa saja dia lupa diri. Tetapi Roh Kudus kemudian memberitahukan pada Filipus apa yang harus dilakukan dan semuanya. Dan di dalam pasal 8 ayat 26, kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan. Jangan lagi kamu ke utara atau ke tempat yang kamu pikir, itu harus lapor ke Injil di sana. Banyak orang percaya dan saya harus ke sana. No. Bukan seperti itu, tidak. Roh Kudus yang mimpin, termasuk Paulus juga sama. Seharusnya itu ke Asia, ke Bitinia. Nggak bisa, Paulus. Kamu akan dihentikan, kamu akan ditangkap, kamu akan
penjara, kamu akan dirantai, kamu akan diborgol. Paulus tetap aja mau ke sana, dan sampai berapa kali, 1 kali, 2 kali, dia tetap dablek. Kemudian mau ketiga kalinya, nah baru diberitahu dalam mimpi visi oleh Tuhan. Kalau enggak, Rasul pun bisa salah, bisa terbawa arus keinginan dia. Oh ini bagus, ya kita lihat ini banyak yang percaya, ayo ikut, wah kita buka undangan, kita buka kebaktian, kita buka semuanya, kita ngadakan KKR, kita ngadakan seminar-seminar. Saudara, kayaknya itu sepertinya, wah ini luar biasa. Enggak, terus Tuhan mengatakan, keluar kamu. Keluar dari gereja itu, kamu aku pimpin, dan kamu mendirikan satu pelayanan untuk orang per orang. Mau enggak, saudara? Kamu tidak terkenal, kamu tidak mendapatkan apa-apa, dan kamu dalam kesengsaraan, kamu akan sulit hidupmu, tapi kamu mendapatkan satu penyertaan harta abadi selamanya bersama dengan Tuhan, dan sukacitanya melebihi dari segala kesusahan kita. Itu saya alami, dan harus dialami. Kalau enggak, saudara belum mengerti apa itu bermisi, mengabarkan Injil, mengenal Kristus, menderita bersama Kristus, memikul salib bersama Kristus. Saudara, itu sulit sekali. Dan itu sesuatu yang sudah begitu langka di dalam gereja kita, ajaran-ajaran ini. Tetapi di sini kita melihat yang dikatakan bahwa keberhasilan Filipus di Samaria tidak menjadikan dia kemudian dia mempertahankan seperti Paulus. Sudah, saya di sini berhasil, pakai orang lain aja, Roh Kudus jangan pakai saya. Ini kasihan jemaatnya, saya melayani mereka. No, keluar kamu. Pergilah. Nah, dikatakan di situ. Dan ayat 26, bangunlah, berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Nah, perjalanan ke Gaza yang sekarang perang itu. Dan jalan itu jalan yang sunyi. Nah, mau saudara? Mau nggak kita diutus oleh Tuhan? Daerah yang sunyi, daerah yang sulit, daerah yang aduh. Waktu saya melayani pelacur-pelacur di Tretes di Jawa Timur itu, dan papa saya kemudian meminta kita anak-anaknya belajar melayani, dan di satu gereja di Prigen itu papa saya melayani di sana, dan dia melayani banyak pelacur-pelacur dan jemaat-jemaat seperti itu. Saudara, tawaran banyak, ini mau nggak melayani gereja besar ini begini. Papa saya enggak, dia mencari sesuatu yang di dalam ketaatannya, di dalam suara hatinya, dia mendengar apa yang dipimpin oleh Roh Tuhan, dan dia berjalan, dan seluruh hidupnya diberikan untuk Tuhan. Dia bekerja untuk pelayanan, semua pekerjaan untuk pelayanan, dan sampai hari ini kita kadang-kadang merasa ada istilahnya penyesalan. Kenapa penyesalan? Aduh, papa nggak nyediakan kita, masa depan ya, dia pakai untuk pelayanan semuanya. Saudara, bagi kita seolah-olah orang tua itu kurang memperhatikan orang tua. Padahal enggak. Kalau saya pikir-pikir dalam, enggak, kamu bersyukur punya orang tua taat pada Roh Kudus, taat pada misi, taat pada penginjilan, taat pada pengajaran Kristus, kerajaan Allah, dan pusatnya adalah memuliakan Kristus. Kalau papa kita, anak kita dipanggil Tuhan, terus kemudian suami kita, istri kita dipanggil melayani Tuhan, saudara, itu bukan aib, itu bukan satu kesalahan, dan bukan sesuatu di dalam hidup kita disesali. Enggak, saudara, itu satu berkat yang indah, yang luar biasa. Oke ya, kita lanjutkan. Kita lihat, lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia. Bayangkan, saudara, ini tangan kanannya ratu. Di Afrika, Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia di Afrika, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya 53. Lalu kata Roh kepada Filipus, tadi kan malaikat, dan sekarang Filipus dipimpin oleh Roh, bukan malaikat lagi. Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Secara khusus Filipus diminta dekati, dan personal. Nah, perhatikan, saudara. Waktu malaikat memberitahukan, malaikat hanya memberitahukan tempatnya ke sana. Tapi orang per orang, siapa yang harus kita layani, siapa yang harus kita beritakan tentang Injil Kerajaan, tentang Yesus Kristus, nama dia, saudara, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Nah, ini penting sekali, bukan sembarangan. Jadi kepekaan kita terhadap pimpinan Roh Kudus, firman Tuhan sudah kita terima, siapakah Kristus kita terima, dan kita mendengar dengan kepekaan. Nah, di dalam misi pengabaran Injil, kepekaan di dalam Roh itu pentingnya luar biasa. Dan Filipus memiliki itu. Dan Filipus lebih peka Filipus daripada Rasul Paulus. Karena Filipus tidak menentang.
Tidak ada pertentangan. Rasul Paulus masih menentang. Jadi Filipus dengan Rasul Paulus, Filipus lebih berani, lebih taat, dan lebih menyerahkan semuanya. Dan dia lebih mendengarkan suara Roh Kudus. Walaupun sama-sama Rasul, sama-sama dipakai Tuhan. Dan ada keistimewaan masing-masing. Nah perhatikan, lalu Roh Kudus dan Roh itu berkata pada Filipus, pergilah dan dekatilah kereta itu. Ayat 30. Kisah 8 ayat 30. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Pendekatannya adalah pendekatan dia bertanya. Bukan menggurui, bukan berdebat, bukan mencaci maki, bukan. Nah hebatnya penginjilan personal per personal, pribadi per pribadi, itu lebih lembut, saudara. Jadi bukan gontok-gontokan, bukan caci-cacian, bukan berdebat dan saling bersilat kata, bersilat lidah, dan saling mengolok-ngolok seperti itu. Saudara, itu nggak ada di Alkitab. Bahkan Paulus diucapkan kamu si peleter. Paulus tidak membalas dengan mengucapkan, memang kamu siapa? Aku lebih pintar dari kamu. Aku muridnya Gamaliel. No, nggak ada. Saudara. Tapi kita ini melihat, waktu saya lihat di YouTube semuanya banyak hamba Tuhan, perdebatan pendeta-pendeta. Saudara, malu sebenarnya. Malu dengan siapa? Dengan Roh Kudus yang ada dalam hatimu. Kita tidak mendengarkan Roh Kudus. Nah, perhatikan itu. Jadi bertanyalah dia, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti? Aku membaca bisa. Dan aku bisa memikirkan bisa. Tapi ngerti nggak? Nggak ngerti-ngerti saya. Ini siapa sebenarnya? Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya berbunyi sebagai berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian. Yesus dibawa ke kayu salib. Seperti Ishak dibawa oleh Abraham ke puncak dan mau dipersembahkan. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dia diam, digunting, diapain dia diam. Digebukin, wah, disiksa, dia diam. Dan waktu dikuliti itu bisa luka itu ya, kulitnya domba-domba diambil itu kan. Dan tidak membuka mulutnya. Ayat 33. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Kalau sudah seperti itu, oh, masa ini orang seperti ini, juru selamat, Mesias kok mati? Kok jadi seperti ini? Padahal ini ditulis, dia seperti anak domba yang keluh, yang akan masuk ke pembantaian. Ini loh Mesiasnya, seekor domba bayangannya dan simbolnya. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu. Nah karena ditanya, dia membaca, ngerti. Dia bertanya. Jadi Filipus bertanya, dibalikan dengan dia bertanya. Aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri, atau orang lain, atau orang Israel, atau siapa? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak. Nah dari titik di mana Yesaya 53 itu, Filipus membuka rahasia the mystery of the Messiah. The mystery of Evangelion. Yang dinanti-nantikan ribuan tahun, turunan, dan ratusan keturunan itu adalah Mesias. Dari titik tolak itulah, dari nas itulah, ia memberitakan Yesus kepadanya. Jadi jelas ya, Stefanus yang melihat Kristus dan puncak dari seluruh cerita dia perjanjian perdamaian pemilihan Israel dan bagaimana Israel akan menjadi bangsa yang dikhususkan Tuhan sangat istimewa karena akan dipakai dan menerbitkan seorang dari keturunan Yahudi yang menjadi Mesias yaitu Yesus Kristus. Filipus sama dengan Stefanus, Rasul Paulus sama, Petrus sama, dan saya pun sama. Saya memberitakan ini kenapa? Ya karena itu harus diberitakan. Dan semoga dengan tayangan ini, dengan video ini, saudara membawa sukacita ini kepada teman saudara yang belum mengerti. Pusat daripada pengabaran Injil siapa? Pusat dari Alkitab siapa? Pusat hidup kita siapa? Pusat pekerjaan kita siapa? Pusat keluarga kita siapa? Pusat daripada seluruh rancangan kita, rencana kita, masa depan kita itu siapa? Yaitu Yesus Kristus. Jelas dikatakan di sini. Bertolak dari titik nas itu, dari nas itu dan seluruh nas yang ada di dalam Alkitab, semua menunjuk pada Kristus. Kitab-kitab semua menceritakan tentang Kristus. Dari Kejadian sampai kitab Wahyu, itu adalah bercerita memberitakan Kristus Yesus supaya orang mendengarkan dan menjadi percaya dan menerima hidup yang kekal. Itu, saudara. Ya.
Dan mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Lihat di situ ada air. Apakah halangnya jika aku dibaptis? Nah, yang minta dibaptis bukan Filipus menawarkan, mau nggak dibaptis? No. Dan ini pun berbeda. Kalau gereja-gereja kan begitu cuma datang, mau dibaptis nggak? Ayo dibaptis, ayo baptis. Dan tidak dididik, tidak dikategorisasi, baptis aja, dicelup aja gitu kan. Saudara, belum dijelasin siapakah Yesus seperti sida-sida Ethiopia. Nggak peduli, udah dibaptis saja. Saudara, itu adalah sesuatu yang sangat tidak hormat di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita membaptis orang tanpa mengajar orang itu siapakah Yesus, dan belum tahu Yesus dengan sungguh-sungguh, dibaptis, wah, dosa kita besar yang baptis. Kenapa? Karena sembarangan. Saya tidak pernah setuju orang dibaptis tanpa mengenal Kristus dan tidak pernah diajar kemudian dibaptis. Ya nanti ngerti-ngerti sendirilah, biar dia cari-cari sendiri. Nggak ada, saudara. Itu bukan tanggung jawab gereja yang seperti itu. Tanggung jawab gereja adalah dia kalau mau dibaptis, termasuk hamba Tuhannya, harus rela mendidik dia. Ya, saya juga sama, pranikah apa semuanya sama. Mendidik apa? Dengan firman Tuhan. Dan jelas dikatakan oleh Filipus, boleh jika Tuhan percaya, ayo kita berhenti. Dan kemudian kereta itu berhenti, dan keduanya turun dalam air, Filipus maupun sida-sida, dan Filipus membaptis dia. Perhatikan, saudara. Bukan rasul, bukan pendeta, tapi diaken membaptis. Nah, sekali lagi, saudara, apa yang saya jelaskan ini bukan aturan gereja, bukan tata kelola gereja, bukan tata laksana gereja, bukan istilahnya itu peraturan-peraturan ADART gereja, bukan, saudara. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Dan ini lebih tinggi dari seluruh aturan ADART gereja apapun, saudara. Saya paling jengkel jika orang bersembunyi di dalam tanggung jawab untuk ngeles karena kemalasan, dan itu memakai aturan-aturan gereja untuk menutupi kemalasan, menutupi kelemahannya, menutupi dosanya, menutupi semua, ditutupi semua. Dengan apa? Ini kan saya sudah pensiun. Saya kan sudah pensiun. Saya nggak memberitakan firman Tuhan lagi. Kenapa? Pak Agung, saya sudah pensiun, Pak. Saya sudah 70 tahun. Jadi saya nggak bisa dan tidak boleh. Bahkan saya masuk gereja itu nggak boleh. Kenapa? Wah, kalau saya punya pengaruh, saya di sana nggak boleh. Saudara, ini karangan siapa? Siapa yang membuat gereja itu akhirnya mematikan seorang hamba Tuhan sudah tua nggak boleh ngabarkan Injil? Saudara, kadang-kadang saya melihat banyak hamba Tuhan yang jadi pengangguran di dalam pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu nggak ada yang menganggur. Sampai mati pun kita memberitakan nafas kita, detak jantung kita. Saudara, kalau sudah belek gitu ya, saudara kemudian buka hati saya, buka otak saya, isinya adalah hanya Yesus Kristus. Dan itu saya pusatkan untuk itu semua. Dan kemudian saya bisa mengerti Bapa, Roh Kudus semuanya. Dan semua tentang Alkitab. Jadi ini jelas ya. Oke, kita akan pelajari ini ya. Nah, perhatikan saudara. Jadi dari tadi kita lihat bahwa Yesus mengatakan dan mengutus dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan ini sudah sampai Samaria. Kisah 8, dan sudah dibuka oleh kuasa Roh Kudus melalui Filipus dan membuka pintu kepada Afrika, kepada Asia, dan kepada seluruh negara-negara dan kota-kota yang akan menerima Kristus. Ini pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan manusia. Kalau manusia ya di Yerusalem aja, tunggu aja, nggak kemana-mana di Yerusalem. Nah, gereja yang Yerusalem dengan gereja yang bergerak seperti menuju Samaria, menuju Asia, ya itu beda. Gereja yang di Yerusalem akhirnya menjadi gereja yang mati. Gereja yang nggak bisa bergerak apapun. Ya, Filipus betul-betul dipakai Tuhan dengan indah, dengan luar biasa. Dengan apa? Dengan penganiayaan itu Filipus akhirnya berjalan dan dia ikut gerakan dari Roh Kudus. Nah, beberapa hal penting yang akan kita pelajari. Ya, saya akan jelaskan ini agak cepat ya. Nah, perhatikan soal. Yang pertama adalah Tuhan memanggil Filipus dan Filipus itu tanpa menolak dan dia dengan taat dan menjawab, dia melakukan, dia langsung lakukan dan dia laksanakan. Dan itu iman Filipus. Dan berbeda dengan Rasul Paulus yang masih berpikir, dia berpikir, oh ini bisa ke Asia, ke Bitinia, anak surah. Filipus enggak, begitu diberitahu, dia taat langsung, dia kerjakan. Itu. Jadi Tuhan memanggil Filipus dan Filipus kemudian mengiyakan, menjawab dan menerima panggilan yang tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Malaikat datang memberitahukan, kamu ke jalan sana. Dan apa ke jalan? Kemana ke jalan? Ke jalur Gaza. Jalur Gaza yang mana jalur Gaza? Itu yang sepi itu.
Jadi Filipus sendirian, jalan sepi sendirian, kiri kanan semuanya. Kalau kita kan senang ditemani, ayo penginjilan temani. Saudara, kalau saya sering kali kalau saya waktu pelayanan ke pos-pos PI desa-desa, kalau saudara punya hati dan punya mau mendukung pelayanan ini, silakan saudara bisa menghubungi kami. Dan saya banyak mengadakan pembinaan hamba-hamba Tuhan di desa-desa. Ya, saudara termasuk pernah sampai ke Beijing, sampai ke proyek Jericho Project di Beijing di China, di sana dengan beberapa teman, dengan pendeta Roni juga, dan dengan MTS, SDMTS, dan pelayanan-pelayanan yang nanti kita akan garap yang begitu luar biasa. Dan itu semua dilakukan dengan apa? Dengan kepekaan rohani di dalam mendengar kuasa roh berbicara pada kita. Bukan berbicara secara fisik ya, tetapi ada hal-hal nilai-nilai yang akhirnya itu ditunjukkan oleh Tuhan dan kita tahu ini harus dilakukan, ini dilakukan. Nah, saudara, kita harus menguji itu semuanya. Jadi tantangannya adalah kesunyian dan tidak masuk akal. Maukah engkau menjalankan? Dan Filipus menerima itu. Dan dia berjalan. Ya, di dalam Kisah pasal 8 ayat yang kelima. Coba kita lihat ya. Perhatikan, saudara. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda diajarkannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya. Bayangkan, saudara. Begitu dia beritakan, banyak orang datang, terus dia diminta apa? Yang sepi, kamu ketemu satu orang Sida Ethiopia. Sida Ethiopia. Saya di sini berhasil orang banyak. Waduh, pelayanan saya dipakai Tuhan, lu bisa KKR-nya lu. Di sini nggak ada KKR, nggak ada acara, nggak ada apapun. Di padang belantara, di padang gurun yang sunyi. Mau KKR gimana? Dan melayani cuma satu orang. Lalu ini kan banyak orang, ribuan orang. Nah, saudara, banyak orang yang pernah memberitahu pada saya, Pak, ini kalau pendeta ini mintanya syaratnya apa? Oh, ini sudah terkenal, Pak. Kalau dia mau dipanggil, syaratnya tuh 2.000 orang harus ada. Terus saya mendengarkan kata-kata seperti itu. Terus kamu mau gitu? Ya gimana, Pak? Kan kita punya jemaat juga banyak. Kalau dikumpulkan semua bisa 3.000. Ya kita paksain aja semua jemaat yang ada. Ayo datang, ini pendeta besar, pendeta hebat gitu. Saudara, itu nggak ada di Alkitab, saudara. Cara-cara yang duniawi itu nggak ada di Alkitab. Saya tuh kadang-kadang banyak orang yang mungkin kontra dengan saya. Karena pikiran-pikiran saya itu pikiran-pikiran yang apa yang dikatakan firman Tuhan yang benar itu apa, saya beritakan nggak boleh kita seperti itu. Kenapa? Ya pengalaman Filipus. Kita taat pada saat kita diberi orang banyak, ya kita layani. Tapi waktu kita dipaksain harus orang banyak terus, ya salah. Saudara. Kenapa salah? Orang satu pun, emak-emak pun, kamu besuki pun, itu pelayanan. Saya banyak kesaksian. Ada orang sudah tua dan dipakai Tuhan luar biasa, dan kita layani orang itu, kemudian apa terjadi? Encim-encim ini nggak punya anak semuanya, dan dia punya warisan emas dan ada berapa kilo emas, kemudian dipersembahkan ke gereja karena dia sudah tua. Dan gereja udah berdoa berpuluh-puluh tahun, orang memberikan persembahan 100.000, 200.000, ada yang 1 juta. Karena inflasi terus rumah tambah naik, tanah tambah naik. Ini berdoa nggak bisa ngejar kenaikan harga. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, aduh nggak terjangkau. Apalagi tanahnya, kita pengen tanah yang luas, aduh tambah nggak terjangkau gitu. Terus tiba-tiba kita melayani satu orang yang bisa menutup semua kebutuhan gereja, membangun gereja. Hanya karena seorang ibu yang kita layani, kelihatannya orang miskin. Tapi dia punya warisan, dan waktu dibuka warisannya, emasnya banyak. Saya tanya, siapa yang kita layani? Jangan pernah favoritism. Jangan pernah pilih kasih dan pelayanan. Saudara, kecil, miskin, orang janda, orang panti jompo. Saudara, jangan memilih-milih. Taatlah seperti Filipus. Nah, itu prinsip yang saya miliki dalam hidup pelayanan saya. Taat, saudara. Jangan macam-macam. Nggak ada uangnya, Pak. Gini-gini gereja, gini. Kamu bukan pemilik gereja. Kamu pengelola gereja. Kamu pegang uang, kamu pegang pelayanan. Itu bukan milikmu, itu milik Tuhan. Jika Tuhan mengatakan lepas, lepas. Jika Tuhan katakan beri, beri. Jika Tuhan katakan jangan beri, tahan, tahan. Kenapa? Kita berdoa. Dan siapa yang memimpin? Ya Filipus, ya hamba-hamba Tuhan yang peka terhadap firman Tuhan. Dan prinsip-prinsip Alkitab menyebarkan firman Tuhan. Begitu kita nggak mau lakukan itu, nggak bisa, Pak. Kita kan belum beli ini LCD, kita belum beli ini, belum beli ini. Kita kan mic-nya kurang 1. Wah, kita nggak bisa, Pak. Nggak bisa melayani yang lain. Kita mau main diri kita sendiri. Saudara, itu yang saya katakan,
Itulah bangsa Israel dibuang oleh Tuhan karena hati seperti itu. Jangan sekali-sekali kita melawan Tuhan dengan cara seperti itu. Ya, saya ingatkan lagi. Dan termasuk dalam gereja yang saya layani sekarang ini, gereja kecil juga sama. Dan harus betul-betul lurus, kudus dan tulus, ya, lurus, kudus dan tulus, dan tidak diombang-ambingan. AA kita jalan di dalam kuasa Tuhan. Dan dikatakan di situ, Filipus kemudian tidak masuk akal dan dikatakan kemana nggak tahu, ya tunggu aja. Dan Roh Kudus kemudian beritahu, nih orangnya gitu. Coba bayangkan, kita jalan gitu kan, sepi. Mana ini orang? Nggak ada teman lagi. Aduh, capek lagi gitu kan. Terus kapan itu? Nah, saudara, karena Filipus taat dalam perjalanan, walau banyak pikiran, mau pertanyaan dan semuanya, dia tetap jalan. Dia lapar, haus, tetap jalan. Kemudian Roh Kudus kata, nah ini orang. Ini, beritakan ini. Satu orang ini. Loh Tuhan, saya kan pendeta besar. Saya nggak bisa satu orang. Saya maunya 10.000 orang. KKR di tempat yang besar. Wah saudara, kalau kita memakai prinsip-prinsip seperti ini dan menjadi satu prinsip yang hanya itu yang kita pakai, dan Filipus nggak kita pakai. Saudara, saya tanya, seluruh kitab yang ada dalam Kisah Para Rasul, yang dipakai Tuhan adalah semua yang sama seperti Filipus, seperti Stefanus, seperti Rasul Paulus, bukan KKR besar. Ya, seperti Pentakosta. Oh, Paulus di depan, Serambi Salomo berkhotbah seperti itu, 3.000 orang bertobat. Nah, orang pikir, oh seperti itu. No, itu Petrus. Itu awal mula gereja dibuka Tuhan seperti itu. Tapi setelah itu, saudara, apa yang terjadi? Saudara, kita lebih kepada pekerjaan Roh Kudus. Apa pekerjaan Roh Kudus? Pribadi lepas pribadi, dan kamu berdoa supaya Tuhan berikan kamu pribadi kamu layani. Dan itu cara Roh Kudus. Dan itu lebih nangkep, lebih tepat, dan sasarannya langsung. Nah, saudara, ini luar biasa. Ini rahasia misi. Memang dilihat secara kasat mata, saudara. Melayani gitu buat apa? Orang-orang kayak gitu dilayani buat apa gitu? Saudara, itu bukan. Saya banyak pengalaman. Kalau saudara mau ketemu saya, mau bicara banyak, saudara. Nggak habis-habisnya saya ngomong. Ya ini ya. Oke, kita lihat sekarang yang kedua. Jadi ketidakpastian di tempat yang sunyi, dan saudara itu nggak masuk akal, dan biasanya saya berhasil, sekarang kok dibawa ke sini, bagaimana Roh Kudus ini? Nggak ada pertanyaan, saudara. Filipus taat. Ya, Filipus taat. Dan dikatakan di sini, amanat agung bukan hanya untuk banyaknya orang yang mau dijangkau, tetapi yang diutamakan adalah ketaatan kita. Banyak nggak banyak bukan urusanmu. Roh Kudus minta kamu di sini banyak, layani. Di sini sepi, ya lakukan. Di sini 2 orang, lakukan. Di sini 10 orang, lakukan. Ini gereja, ini lakukan semua. Kenapa? Ketaatan itu nomor 1. Hasilnya itu urusan Tuhan. Ketaatan kita itu nomor 1. Saya akan minggu depan ini tanggal 27, 8, 29 saya pergi ke Jogja melayani satu misi di sana. Itu sama, saudara. Dan saya harus taat. Dana ada? Nggak ada. Dananya cukup? Nggak cukup. Tapi beriman. Dan pada waktunya nanti Tuhan kirim orang. Tak semua. Dari mana? Nggak tahu. Pak, kayak ngimpi saja. Nggak tahu saya. Tapi saya taat. Kalaupun itu nggak ada, ya udah saya berdiam. Berarti Tuhan inginkan saya untuk berdiam, untuk mengharapkan pada Dia, untuk lebih tekun lagi, untuk berdoa memohon pada Dia. Seperti itu, saudara. Jadi jangan melarang orang-orang seperti pelayanan seperti ini. Kenapa, saudara? Engkau sedang melawan hati Tuhan, kehendak Tuhan. Jangan main-main dengan Tuhan. Ya, saya mohon, kalau saudara menjadi majelis, jadi diakon, jadi pengurus, jadi penatua, jangan sekali-sekali melawan gerakan Roh Kudus. Karena mereka yang punya jabatan-jabatan diberikan pada kamu dan bisa dicabut oleh Dia, dibuang oleh Dia, bisa, saudara. Ya, yang kedua, saudara, pertemuan ilahi. Pertemuan apa ilahi? Pertemuan yang berdasarkan hati yang taat dan hati yang mencari kebenaran, ketemulah di sana. Hati seorang misi, penginjil, dan hati seorang yang ingin tahu kebenaran firman Tuhan, ketemulah di sana. Dan Roh Kudus mempertemukan itu, langsung klop. Ada pertemuan ilahi yang dirancang oleh Roh Kudus, dan semua ini nggak kenal satu sama lain, dan bertemu di tengah padang belantara yang sepi, yang sunyi, padang gurun itu, ketemulah mereka di sana. Dan apa yang membuat mereka bertemu adalah kitab firman Tuhan, Yesaya 53. Dan Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Jadi Filipus tidak langsung menghakimi waktu dia melihat orang itu, kamu nggak ngerti, tanya saya dong.
Saya kan lebih tahu dari kamu. Bodoh kamu. Enggak, saudara. Enggak sama sekali. Dia hormat orang, dia sangat santun, dia kemudian meminta permisi. Bolehkah aku bertanya, Tuhan, ngerti nggak Tuhan? Apa yang Tuhan baca itu? Dan Tuhan mengatakan, gimana ngerti? Saya baca udah lama, baca-baca nggak pernah ngerti saya. Dipikir-pikir, siapa ya ini ya? Nah, kemudian bertanya, kamu ngerti nggak siapa dia? Nah, Filipus tidak mengatakan, aku ini kan diutus Roh Kudus, pasti tahu dong. No, nggak boleh ngomong gitu. Jadi seolah-olah bahwa saya ini orang yang berjalan, yang tepatan bertemu dan dirancang Tuhan itu. Kalau orang katakan kebetulan gitu ya. Orang Kristen nggak ada kebetulan, dirancang Tuhan. Dan waktu bertemu Filipus tidak mengatakan, malaikat yang pimpin saya, pasti saya bisa. No, nggak ada kesombongan. Dan dia rendah hati, dia mau jelasin satu persatu. Jadi Yesaya 53 adalah titik pertemuan siapakah Kristus dalam perjanjian lama dan membukakan semua orang-orang yang percaya perjanjian lama dan beriman pada perjanjian lama akhirnya mendapatkan penggenapan imannya. Penginjilan berpusat pada Kristus di dalam perjanjian lama itu kuasanya menembus hati orang-orang seperti orang Yahudi semua. Nah, itulah pelayanan Filipus. Bagaimana Filipus mempersiapkan dengan Roh Kudus, mempersiapkan apa? Gerakan ke ujung bumi dari Samaria ke jalur Gaza, tembus keluar sampai ke Afrika dan Sri Kandake, Ratu Ethiopia ke Afrika, dan ada jalur sutra ke sana sampai ke Eropa dan ke ujung Indonesia, sampai ke Indonesia, sampai Pulau Jawa, sampai ke kota-kota. Sudah itu semua dirancang oleh Tuhan dengan ketelitian, dengan ketepatan, dengan presisi yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Beritanya apa? Yesus pusat daripada Yesaya 53. Kitab Yesaya dan seluruh kitab suci itu memproyeksikan percayalah pada Yesus. Baca Matius, percaya pada Yesus. Baca Yohanes, percaya pada Yesus. Dan semuanya mengarah pada dia. Ya, ini yang kedua. Jadi ada pertemuan ilahi yang tidak dirancang, tetapi Roh Kudus yang langsung memberitakan. Tidak dirancang oleh gereja, tidak dirancang oleh program-program pengabaran ini. No, saudara, no. Dan itu organik dari Roh Kudus. Nah, saya harapkan gereja bisa belajar ini dengan baik. Makanya, kenapa kita harus berdoa tiap hari, pekat terhadap Roh Kudus pimpinan. Walaupun saya bergereja, ada aturan-aturan, betul. Tapi begitu Roh Kudus mengatakan seluruh aturan tunduk pada Roh Kudus. Seluruh misi daripada Paulus tunduk pada Roh Kudus. Loh, saya mau ke Bitinia, karena ngabarkan Injil di Bitinia. Nah, saya mau ke Asia. Roh Kudus mengatakan, tidak, kamu ke Makedonia. Dan jeritan di Makedonia lebih keras daripada jeritan di sana. Dan engkau harus ke sana. Dan Roh Kudus membelokkan arah misi Paulus. Dan termasuk juga Filipus. Ya, kita bersyukur di dalam pengertian ini kita bisa. Nah, sekarang yang kita ambil beberapa prinsipnya. Kita dipanggil untuk mendekati orang dengan kasih dan pengertian. Bukan dengan kebencian, bukan dengan perdebatan, bukan dengan paksaan, bukan dengan silat lidah. No. Jadi saya harapkan hamba Tuhan itu yang ada di YouTube semuanya yang senang bersilat lidah, berdebat, saudara. Udahlah, saudara, mulai hari ini cara itu harus diperbaiki. Kenapa? Karena banyak metode dalam Alkitab Roh Kudus yang berikan pada kita. Saudara, itu adalah dengan lemah lembut, dengan kasih pengertian, bukan dengan paksaan, bukan dengan perdebatan. Tidak ada satu orang bisa membuat hati orang itu bisa percaya. Jadi kalau saya berdebat dengan orang bukan Kristen, dengan orang yang mengatakan semua, kalau Tuhan tidak memberikan hati yang mendengar dan juga telinga yang bisa membuka pengertian, nggak mungkin, nggak mungkin. Ya, kita cuma akan capek melayani mereka. Oke, yang ketiga kita masuk. Jadi saudara, yang ketiga itu yang mungkin ini yang terakhir ya. Yang ketiga nanti kita ada kesimpulan. Yang ketiga adalah seluruh respon itu mengubahkan hidup orang itu, mengarahkan hidup yang berubah total. Jadi sida-sida Ethiopia waktu mendengarkan Injil, dia langsung ingin dibaptis dan ingin menyatakan imannya dan dibaptis oleh Filipus. Tindakan iman di dalam pembaptisan, penyerahan hidup, dan saya mau dipakai oleh Tuhan, saya mau hidup bersama dengan Tuhan, dan dia raja saya siap diperintah oleh Kristus, Yesus raja saya. Nah itu, jadi ada satu perubahan yang luar biasa, yang radikal. Sida-sida Ethiopia itu kembali ke negerinya membawa Injil ke Afrika. Dan dialah menjadi pemberita Injil. Untuk istana, untuk ratunya, dan dia beritakan itu. Nah, saudara, sekarang ini kalau kita lihat Afrika banyak orang Kristen. Ya, daerah-daerah yang dulu sulit orang Kristen, tapi dengan benih ini selama ribuan tahun,
Saudara, kita tahu bahwa Tuhan mempersiapkan masa panen yang besar sekali di akhir zaman. Ya, oke. Dan apa yang kita kemudian bisa perdalam tentang sida-sida Ethiopia ini? Saudara, itu semua dipersiapkan sejak perempuan Samaria, dan sebelum Samaria, sejak orang-orang Israel yang dihancurkan dan kemudian dicampur adukkan menjadi bangsa Samaria. 10 suku Israel menjadi orang Yahudi di Samaria yang mempunyai bait Allah sendiri, Yerusalem sendiri, yaitu Samaria menjadi Yerusalem mereka dan ini Yerusalem. Dan itu menjadi satu pertentangan dendam yang luar biasa dan perpisahan antara 10 suku utara dengan 10 suku selatan itu sudah nggak bisa ketemu, yaitu bangsa Israel sendiri. Jadi pelayanan Filipus menghasilkan buah melampaui, bukan hanya melampaui satu orang, tapi melampaui generasi-generasi sampai menembus ke seluruh lini. Menembus bukan hanya wilayah, menembus akan waktu. Hebat sekali. Jadi menembus bukan hanya bangsa-bangsa, menembus bukan hanya kota-kota, menembus bukan hanya desa-desa, bukan. Menembus segala waktu dan turunan. Dan Afrika siap untuk menerima Yesus datang. Eropa siap, Cina siap, Pakistan siap, Iran, Irak siap, dan semua Tuhan persiapan semua. Dan ini gerakan dari Roh Kudus. Dan waktu Yesus datang, bangsa-bangsa itu memuji Dia, dan kita diangkat, kemudian diberi tubuh yang baru dan sukacita yang besar. Ya, di situ amanat agung. Jadi sida-sida Ethiopia kembali membawa terang Injil kasih Kristus ke Afrika dan membawa amanat agung menyebar ke ujung bumi. Jadi pelayanan Filipus yang paling menghasilkan yang luar biasa, saudara, bukan waktu dia melayani orang banyak. Oh, bertobat, itu hasil. Tetapi yang membawa ke ujung dunia, yang dipakai oleh Tuhan adalah dia melayani satu orang dan membawa pada bangsa-bangsa yang lain. Dan itu prinsip penginjilan misi Tuhan Yesus, misi Roh Kudus, misi gereja Tuhan yang sejati. Jadi bukan diatur oleh manusia, bukan diatur oleh metode-metode, bukan diatur dengan cara-cara manusia, bukan dengan hafalan-hafalan, bukan itu. Tapi dengan hati yang sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan taat pada Roh Kudus dan taat secara total dan terus-menerus konsisten di situ. Jadi kita akan menutup dengan alasan-alasan yang perlu kita kesimpulan praktis. Dan yang pertama, saudara, waktu saudara mendengarkan panggilan Tuhan seperti Filipus, saudara pekalah terhadap apa yang dikehendaki oleh Roh Kudus. Bahkan yang tidak masuk akal dan sulit sekalipun, saudara jangan undur. Dan yang kedua, kalau kita pelajari baik-baik, memberanikan diri karena sudah dipilih oleh Tuhan. Dan misi yang memberanikan diri itu adalah menembus batasan-batasan itu. Walaupun kita kurang pengalaman, kita kurang persiapan, perlengkapan, kalau Tuhan mengatakan, pergilah dan temuilah Dia. Saudara, jangan banyak alasan. Yang ketiga, jangan lupa, ini penting ya. Dari semua poin yang ketiga ini paling penting adalah Kristus yang diberitakan, bukan yang lain. Bukan kehebatanmu, bukan pencapaianmu, bukan gerejamu, bukan ajaran-ajaran, bukan, saudara. Tapi Kristus yang kita beritakan. Jadi jangan berfokus pada metode, berfokus pada orang-orang yang bagaimana. Bukan, saudara. Tapi berfokuslah dengan apa? Dengan mempelajari Kristus dan kamu kemudian mengenal Kristus secara mendalam dan mengasihi Dia dan memberitakan Dia. Itu beda, saudara. Ya. Oke, sebagai penutup. Amanat agung adalah bukan untuk 1-2 bangsa. Amanat agung bukan hanya untuk Israel atau Yahudi atau bangsa yang dipilih Tuhan. Tapi amanat agung ini adalah untuk menjangkau semua orang, walaupun melalui satu orang. Jadi apalagi kalau satu orang, per satu orang, dan kemudian bergerak gereja itu. Wah, saudara, saya percaya Tuhan Yesus akan cepat datang. Karena dalam Matius 24, sebelum Injil Kerajaan Allah diberitakan dengan tuntas, Yesus tidak akan datang. Itu tuntas selesai, baru Yesus datang. Jadi Yesus datang atau tidak datang itu bergantung dengan apa? Dengan kuasa Roh Kudus mempersiapkan orang semuanya. Dalam Matius pasal 24 ayat 14, saudara baca nanti ya. Oke, mari kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan, kita mohon pertolongan pada Tuhan, dan kita minta kuasa penyertaan. Bapa, kami bersyukur hari ini kami belajar begitu banyak hati Tuhan, hati Roh Kudus, dan juga kami begitu banyak dipengaruhi dengan cara-cara secara duniawi dan secara mungkin organisasi. Tapi Roh Tuhan tidak pernah terbelenggu, tidak pernah bisa dibatasi
oleh aturan-aturan manusia, bahkan aturan gereja. Dan kami tahu Tuhan bahwa ada yang lebih tinggi dari semuanya itu. Seperti Filipus yang diminta oleh Tuhan, seperti Petrus juga sama. Walaupun secara mulut, secara hati, Petrus tidak mungkin makanan yang menjijikkan, yang najis. Tapi Tuhan perintahkan, makanlah binatang-binatang yang najis itu. Dan itulah Tuhan, satu hati kami yang sungguh-sungguh kami mau belajar di dalam kerendahan hati yang Kau anugerahkan pada kami mau taat pada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin.